warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah permainan dalam layanan BK. Nah, di sini kami akan menjelaskan permainan imajinasi dan kreativitas. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Lingga Ayuni Budi, NPM 016, yang kedua Helista Fatarani, NPM 001, yang ketiga Yuda Wicaksono, NPM 031, dan yang terakhir Ayu Santika Ranitasari, NPM 033. Nah, di sini akan saya jelaskan imajinasi dan kreativitas. Kreativitas sangatlah penting dalam inovasi. Karena tanpa kreativitas tidak akan ada inovasi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kreativitas, semakin mempermudah jalan kita menuju inovasi. Steinberg 2006 menambahkan bahwa perilaku kreatif merupakan perilaku yang tidak biasa atau unusual yang bernilai berdasarkan konvensi atau norma tertentu dan ditandai dengan originalitas. Nah, kreativitas sendiri itu menumbuhkan keterampilan, bakat, kemauan, dan motivasi. Menurut John Gyeong 2002, kemampuan kreativitas tidak secara otomatis membuat seseorang melakukan aktivitas yang menghasilkan output kreatif kalau tidak ada keinginan dan dorongan untuk berbuat sesuatu. Meskipun berkemampuan akademik dan kecerdasan tinggi, namun apabila tidak ada keinginan untuk kreatif, maka tidak ada hasil yang didapatkan. Begitu juga sekalipun kreativitas itu dilatih untuk meningkatkannya agar lebih maksimal lagi, tetapi jika individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk kreatif, maka juga tidak ada hasil yang berarti juga, atau tidak ada tujuan atau tidak ada fungsi yang dapat diambil dari individu tersebut. Oleh karena itu, faktor motivasi sangat penting di dalam kreativitas. Nah, Madhukar Shukla, pengarang buku The Creative Muse, Story of Creativity and Innovation, ia mengatakan beda antara orang kreatif dan tidak hanyalah pada kemampuan orang kreatif dalam menghalau aral atau penghalang kemampuan kreativitas. Chen DKK tahun 2005 juga telah melakukan suatu pengamatan longitudinal selama 2 tahun terhadap 177 peserta, di mana di dalam pengamatan tersebut menghasilkan suatu hal, yaitu kurikulum pendidikan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Di dalam kreativitas siswa itu sendiri juga terdapat faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan juga guru sangat mempengaruhi. Selanjutnya, dari temuan tersebut, Petrovsky dalam Hong DKK tahun 2005 mengemukakan beberapa prinsip untuk membangun lingkungan pembelajaran yang kreatif. Yang pertama adalah menyediakan kesempatan untuk memilih dan mengetahui berbagai kemungkinan yang ada. Yang kedua, mendukung berbagai usaha untuk berbuat atau menciptakan. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi manajemen kelas yang tepat. Pada dasarnya, setiap orang itu memiliki potensi kreativitas yang sangat tinggi dari yang biasanya mereka lakukan. Nah, kreativitas sebagai suatu proses memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu persoalan atau masalah, sebagai proses bermain dengan gagasan-gagasan atau unsur-unsur dalam pikiran, merupakan keasyikan yang menyenangkan dan penuh tantangan bagi peserta yang kreatif. Selain itu, untuk memecahkan masalah secara kreatif, sebaiknya dalam kondisi tenang dan berpikir jernih menghadapi sesuatu. Individu atau organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan dalam lingkungannya. Karena apa? Mereka itu akan mampu memenuhi kebutuhan lingkungannya yang terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu. Individu dan organisasi yang kreatif ini juga akan mampu bertahan di dalam kompetisi global ini yang semakin dinamis dan juga ketat. Nah, di dalam permainan imajinasi dan kreatif ini ada beberapa permainan. Di sini saya akan menjelaskan permainan yaitu out of the box, di mana tujuan permainannya adalah melatih daya imajinasi. Bidang bimbingan di sini adalah pribadi dan belajar. Di dalam permainan ini terdapat waktu yaitu 20 menit. Nah, jumlah peserta di sini adalah berkelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 7 sampai 20 siswa atau peserta.
Di sini bahan dan alatnya itu saya akan mencontohkan yaitu pulpen ya. Nah, selanjutnya jenis permainan ini adalah creative game. Langkah-langkah di dalam permainan ini ada 4. Yang pertama adalah menentukan atau mengelompokkan siswa di dalam kelompok, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 sampai 20 orang. Selanjutnya langkah yang kedua adalah kelompok diminta untuk menuliskan fungsi dari pulpen ini dalam waktu 5 menit. Yang ketiga, hasil dari kelompok itu akan dipresentasikan untuk melihat perbandingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat, kelompok yang menang atau yang dapat menuliskan fungsi dari pulpen itu sebanyak yang lebih banyak, mereka akan diberikan waktu lebih lagi untuk menuliskan fungsi dari pulpen itu lagi. Nah, di dalam permainan ini juga bisa dilakukan variasi. Nah, variasi di sini yaitu adalah benda yang digunakan di dalam permainan out of the box seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan memakai bahan atau alatnya itu adalah pulpen. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan variasi bahan atau alat itu seperti yang kalian inginkan. Contohnya pensil, lalu buku, penghapus, penggaris, atau benda-benda yang lainnya yang sekiranya menurut kalian itu akan meningkatkan kreativitas para peserta atau siswa. Nah, evaluasi dan refleksi dalam permainan ini ada 7. Yang pertama adalah berapakah jumlah paling banyak dari hasil kelompok. Yang kedua, adakah yang pas karena tidak mempunyai jawaban sama sekali atau kurang seperti itu. Yang ketiga, bagaimana perasaan bagi yang pas tadi. Yang keempat, apakah faktor kesulitan dari kemudian dalam membuat daftar pulpen. Yang kelima, bagaimana menggali pikiran supaya memunculkan ide kreatif. Yang keenam, apakah fungsi kreativitas dalam permainan ini. Yang ketujuh, apakah manfaat dari permainan ini. Nah, poin pembelajaran di sini atau learning point di dalam permainan ini adalah dari berbagai pertanyaan dan diskusi konselor, praktikan, guru BK itu memfasilitasi peserta atau siswa untuk menemukan poin-poin belajar bahwa paradigma yang selama ini kita ada dalam kita atau terbentuk dalam diri kita, kalau mengatakan itu suatu hal yang sulit atau yang mustahil, tetapi dengan kreativitas dan kemauan yang sangat kuat maka akan menghasilkan sesuatu yang dianggap mustahil yang akan sangat menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Seperti di dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 7 sampai 20 orang. Nah, semisal di dalam kelompok itu terdiri dari 10 orang. Nah, satu orang tersebut akan menyebutkan 5 fungsi dari pulpen. Nah, semisal dalam satu kelompok itu menyebutkan semuanya anggota ke-10-nya itu, maka akan tertulis atau akan ada 50 fungsi pulpen yang tidak akan, yang sebelumnya hanya kita kira menulis seperti itu, nanti akan ada fungsi-fungsi lainnya yang kita tidak bisa bayangkan karena benda sekecil pulpen saja memiliki suatu hal spektakuler yang sangat penting dan sangat luas seperti itu. Selanjutnya masih seputar cincin jari ajaib. Yang pertama, tujuan. Paradigma kita akan terbentuk mustahil jika benda yang lebih besar ukurannya masuk ke dalam benda yang lebih kecil ukurannya. Sebenarnya itu semua bisa dengan mudah kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah merubah sudut pandang. Yang kedua, bidang bimbingan. Bidang bimbingan di sini ialah meliputi pribadi dan belajar. Yang ketiga, waktu. Waktu yang diperlukan dalam permainan ini adalah 20 menit. Yang keempat, alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yaitu cincin. Cincin sebanyak anggota kelompok. Yang kelima, peserta. Peserta berkelompok terdiri dari 7 sampai 20 orang. Poin berikutnya adalah langkah permainan. Yang pertama, bagi peserta menjadi beberapa kelompok. Kemudian,
Bagikan cincin satu persatu ke setiap kelompok. Yang kedua, mintalah peserta untuk memasukkan benda yang lebih besar ukurannya ke dalam cincin. Bisa mobil, meja, kursi, dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah evaluasi refleksi. Yang pertama, apakah peserta memperoleh gambaran dari permainan ini? Yang kedua, reaksi dan respon. Bagaimanakah reaksi dan respon dari peserta didik? Yang ketiga, apakah makna dari permainan ini? Poin selanjutnya ialah poin belajar yang diperoleh. Melalui berbagai pertanyaan dan diskusi, guru BK sekaligus fasilitator memfasilitasi peserta didik menemukan poin belajar, yaitu melihat sudut pandang berpikir untuk melihat yang lebih luas, tidak memandang subjektif. Jawaban. Masuk ke jawaban. Jawaban dari semua permainan ini adalah ambil cincin, kemudian dekatkan cincin ke mata. Setelah itu, coba lihat lurus ke depan, maka benda apapun yang tampak lebih besar, maka akan bisa kita lihat dari lubang cincin tersebut. Itulah makna yang terkandung dari permainan ini. Di permainan Make Something Beautiful. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik permainannya terlebih dahulu ya. Untuk permainannya, tujuannya terlebih dahulu yaitu Make Something Beautiful bertujuan untuk melatih konsentrasi dan kognitif pada peserta agar lebih terfokus pada sebuah aktivitas pembelajaran dan juga membantu semangat menyegarkan kembali. Nah, di sini bidang bimbingannya pribadi ya. Dan di waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Lalu bahannya saya menggunakan penghapus, bisa dengan bahan yang lain. Berikutnya langkah permainan. Nah, di sini kata kunci ini buka, ini tutup. Peserta diminta untuk menjawab instruksi lalu melakukannya ya. Instruksi membuka dan menutup tangan sambil bersuara. Nah, nanti kalian bisa mendengarkan instruksi dari saya. Lalu kemudian instruktur bertanya ke pemain kalau yang ini, lalu disuruh menutup. Jadi ketika saya menutup tangan, nanti saya bertanya pada kalian ini tuh dalamnya apa, seperti itu ya. Lalu kata kunci, berpikir sebelum menjawab. Nah, peserta diminta berpikir terlebih dahulu. Jadi nanti ketika di permainan Make Something Beautiful ini, ketika saya tanya, kalian harus berpikir dulu sebelum menjawab. Jangan asal-asalan, oke? Ngerti ya? Lalu pertanyaan akan saya berikan. Contoh seperti saya saat ini sedang baca buku. Habis ini saya kira-kira mau ngapain ya? Nah, itu contoh pertanyaan dari saya. Jadi nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan dari saya, kalian bisa berpikir terlebih dahulu, jangan asal menjawab. Oke? Nah, untuk yang belum paham, saya ulangi lagi. Langkah permainannya, kata kuncinya ini buka, ini tutup. Peserta diminta untuk menjawab instruktur dari saya. Jadi ketika saya mengasih arahan, nanti kalian akan menjawab, lalu saya akan membuka dan menutup tangan saya. Terserah saya mau yang saya tunjuk siapa gitu ya. Nah, terus kalau saya bilang kalau yang ini, instruktur menutup tangannya sambil bilang buka begitu. Jadi nanti mengikuti arahan dari saya aja ya, teman-teman. Oke. Di sini poin belajar sebelum kita ke permainan,
saya jelaskan poin belajar atau learning point yang diperoleh, yaitu hambatan yang dimiliki dalam permainan ini. Mungkin ada salah satu kalian yang merasa jengkel atau bosen atau nggak suka, jadi nanti diutarakan aja di akhir permainan bagaimana hambatan dalam permainan pada Make Something Beautiful ini. Oke? Bisa dimengerti? Oke, hari ini saya menggunakan penghapus ya. Oke, Ibu mulai. Yang pertama kata kunci, ini buka, ini tutup gitu. Semisal ini tangan, terus Ibu menyuruh kalian suruh membuka gitu. Ini buka, lalu saya buka. Nah, dalamnya penghapus. Lalu saya bertanya pada kalian, apa makna penghapus ini di dalam hidup kalian? Sudah kan? Nah, lalu kalian menjawab maknanya masing-masing, dan sebelum kalian menjawab, kalian harus berpikir terlebih dahulu. Apa makna penghapus ini di dalam kehidupan masing-masing kalian? Pasti setiap orang jawabannya berbeda-beda dong, nggak mungkin sama. Nah, ketika saya tanya sama si A, jawabannya ini, terus jawab sama si B, jawabannya ini, pasti berbeda-beda. Jadi kalian harus berpikir terlebih dahulu, oke? Nah, untuk yang berikutnya, saya akan menyuruh apa makna penghapus di dalam hidup kalian itu. Kalian bisa memikirkannya dalam waktu 2 menit ya. Nah, lalu setelah itu kalian harus menjawabnya dengan cara berpikir terlebih dahulu, jangan asal-asalan. Dan untuk fokus tujuan Make Something Beautiful ini untuk melatih konsentrasi dan kognitif pada peserta. Jadi kognitif itu ya agar kita fokus dan bisa lebih mengekspresikan diri. Jadi kalian tuh lebih bisa pede, lebih bisa konsentrasi dalam belajar, dan juga semangat. Jadi lebih bisa menyegarkan kembali. Itu adalah tujuan Make Something Beautiful di dalam permainan game pada hari ini. Lalu tadi kan Ibu sudah tutup buka ini tangan, seperti itu ya. Dan ini penghapus, Ibu menggunakan bahannya penghapus. Ini bisa dirubah dengan bahan yang lain ya teman-teman. Jadi bisa dirubah atau pensil atau apa, terserah kalian. Yang penting fungsinya sama, tujuannya permainannya sama. Terus setelah kita melakukan, kita evaluasi atau merefleksi. Nah, yaitu bagaimana perasaan kalian ketika sudah melakukan game Make Something Beautiful ini? Pasti jawabannya ada yang senang, ada yang biasa aja, ada yang bosen gitu kan, pasti berbeda-beda. Nah, lalu yang berikutnya evaluasi atau refleksi dari saya, apa yang didapat dari permainan ini? Pasti berbeda-beda dong. Apa yang didapat dari permainan pada Make Something Beautiful ini pasti berbeda, yaitu contohnya mendengarkan, harus fokus sama instruksi yang saya berikan, harus benar-benar mendengarkan yang saya bicarakan, jadi tidak ngelamun gitu ya. Untuk terakhir, hambatan yang dimiliki yaitu salah satu atau beberapa dari kalian pasti tidak menyukai game ini atau tidak menyukai Make Something Beautiful pada hari ini. Pasti ada yang nggak suka, ada yang suka gitu ya. Untuk penutup sudah saya rasa, dan semoga permainan ini bisa dimengerti. Tentang permainan dalam layanan BK, yaitu permainan kalung kertas. Tujuan dari permainan kalung kertas yaitu paradigma yang telah terbentuk akan mengatakan bahwa hal itu sulit atau mustahil, tapi dengan daya kreativitas dan kemauan kuat, hal yang dianggap mustahil pasti bisa dilakukan. Nah, bidang bimbingan yang digunakan adalah pribadi dan belajar. Waktunya hanya dalam waktu 15 menit. Alat dan bahan yaitu kita menggunakan kertas folio dan gunting. Di sini nanti saya akan membentuk suatu kelompok. Nah, dari kelompok tersebut nanti bebas jumlahnya, bisa dalam satu kelompok itu terdiri atas 5 sampai 6 orang. Nah, di sini langkah permainannya yaitu kertas dan gunting ini nanti akan saya bagikan kepada peserta didik. Nah, kertas dan gunting ini nanti akan membentuk sebuah kalung, yang mana kalung tersebut harus berbentuk bulat dan tidak boleh terputus atau patah. Kemudian satu kelompok tersebut harus bisa masuk ke dalamnya semua. Nah, saya akan contohkan contoh yang sudah jadi. Jadi tutorialnya kita menggunakan kertas dan gunting. Nanti akan membentuk seperti ini, dan ini tidak boleh terputus ya. Ini kan berbentuk bulat. Jadi nanti satu kelompok itu bisa masuk seperti ini. Jadi tidak hanya satu orang,
Kalau diminimalisir sendiri, jika kelompoknya ada 5, berarti bagaimana caranya ini dibuat lebih kecil agar 5 orang bisa masuk ke dalamnya. Jadi begitulah permainan yang dinamakan dengan permainan kalung kertas. Nah, kemudian melalui berbagai pertanyaan dan diskusi, maka konselor dapat memfasilitasi peserta didik dengan menemukan poin-poin belajar bahwa paradigma yang telah terbentuk akan mengatakan bahwa hal itu sulit atau mustahil, tetapi dengan daya kreativitas atau kemauan yang kuat, hal yang mustahil dapat bisa dilakukan. Seperti halnya tadi, jadi permainan dalam layanan kertas ini yang hanya dimulai dari kertas yang tidak berbentuk apa-apa dibuat seperti ini. Dengan seperti ini akan menambah daya kreativitas dan pola pikir untuk belajar. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 6. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.